Voice of Kiai, suara petunjuk meniti jalan ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Ayat ini bercerita tentang kisah Nabi Allah Musa alaihissalam bersama pembantunya yang bernama Yusha bin Nun bin Afraim bin Yusuf alaihissalam, dan adalah Yusha tergolong daripada pembesar Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala mencari Nabi Khidir dan menemuinya. Dan adalah ketika tersirat di dalam hati Nabi Musa alaihissalam, waqa'a fi qalbih inna laisa ahadun a'lamu minni, sesungguhnya tidak ada seorang pun di kolong bumi ini yang lebih tahu dari aku. Maka berfirman Allah, ya Musa, inna li fil ardi abdan wa'bud li minka wa'lam wa huwa al-khadr. Wahai Musa, sesungguhnya aku mempunyai seorang hamba di kolong bumi. Berbaktilah engkau kepadaku dan ketahuilah olehmu, dialah hambaku, yaitu Khidir. Kemudian Nabi Musa berkata, wahai Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku siapakah dia. Maka Allah menjawab, ambillah olehmu ikan yang masih segar dan berjalanlah engkau di tepi lautan hingga engkau menemukan batu besar. Di dekat batu besar itu ada sumber kehidupan. Maka Musa dan Yusha terpercik air dari seekor ikan dari balik batu itu. Berarti engkau akan bertemu Khidir. Maka diambillah ikan itu oleh Nabi Musa dan memasukkannya ke dalam tempat ikan yang terbuat dari kulit. Kemudian Musa berkata kepada pembantunya Yusha, wahai pembantuku, jika tidak ada itu ikan, maka beritahu kepadaku. Maka keduanya melanjutkan perjalanan. La abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Tidak akan pernah aku berhenti berjalan hingga aku sampai di tempat bertemunya dua laut, yaitu laut Faris dan Rum di arah timur. Dan aku akan terus berjalan dalam waktu yang panjang selama 80 tahun. Aku tidak akan berputus asa dan yakin. Maka tatkala aku sampai tempat bertemunya dua laut itu, Musa bersama pembantunya sampai di suatu tempat Nabi Khidir. Lupa keduanya dengan ikan itu. Pada saat pembantunya mencuci ikan itu, maka ikan itu melompat keluar dari tempatnya, jatuh di air laut dan berjalan menyusuri laut itu.
Maka tatkala melewati keduanya di tempat bertemunya kedua laut, terus berjalan hingga keduanya terasa lapar. Setelah perjalanan panjang melewati batu besar di tepi laut tersebut, terasa letih dan lapar, padahal sebelumnya tidak terasa letih dan lelah. Ketika itu Yusha berkata kepada Nabi Musa, "Apakah engkau tidak melihat ketika kita berlindung di balik batu besar, keadaan ikan tersebut waktu kita berdiri di dekat Sokhroh, bahwa aku lupa tentang cerita ikan tersebut dan tidak pernah ada yang melupakan dengan ikan itu kecuali syaitan melalui bisikannya." Ikan tersebut terlihat agak aneh ketika berenang di air laut yang dangkal, sehingga ikan itu mati lalu dimakan oleh Nabi Musa, sisi yang sebelah kirinya. Ajaibnya ikan itu setelah dimakan kemudian hidup lagi. Hadirin rahimakumullah, demikianlah kisah Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk mencari Nabi Khidir, karena ada tersirat di hati Nabi Musa bahwa tidak ada seorang pun di kolong bumi ini yang lebih tahu dariku. Namun Allah menegur Nabi Musa dan memerintahkan Nabi Musa mencari dan menemui Nabi Khidir untuk belajar tentang kesabaran. Disitulah tempat Nabi Khidir berada, diisyaratkan oleh seekor ikan ketika ikan itu melompat dan hidup, bahwa disitulah singgasana Nabi Khidir. Hadirin rahimakumullah, bagaimana kisah selanjutnya? Insya Allah pada season berikutnya Nabi Musa bertemu dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam diperintah untuk belajar tentang kesabaran dengan Nabi Allah Khidir. Demikianlah, semoga kisah ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel Voice of Kiai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.